Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Saya Adila Gangsariasi dari MPA 1804020002 akan menjelaskan materi tentang pengertian monopoli, anti monopoli, hukum persaingan usaha, hukum kebijakan persaingan. Yang pertama adalah monopoli. Apa sih yang dimaksud dengan monopoli? Monopoli murni merupakan bentuk perusahaan pasar yang dimana tempat suatu perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak memiliki substitusi sempurna. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu pelaku, bisa satu atau lebih, yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas suatu barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha yang secara tidak sehat dan dapat menimbulkan kerugian terhadap muka umum sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam undang-undang ini juga memberi arti pada monopolis suatu pelanggaran sebagai suatu penguasaan tertentu, suatu industri produksi atau pemasaran barang atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya. Yang kedua adalah arti anti monopoli. Secara etimologi, arti kata monopoli berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti sendiri dan polien yang berarti penjual. Dari pengertian kata tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa monopoli adalah suatu kondisi di mana hanya satu penjual yang menawarkan dari suatu barang atau jasa tertentu. Di samping istilah monopoli di USA sering dipakai kata institutus yang pengertiannya sepadan dengan anti monopoli. Arti istilah dominasi yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti monopoli. Yang dilihat dari kesepadaan arti yang sama yaitu tentang kekuatan pasar atau dominasi sering dipertukarkan kegunaannya. Keempat istilah tersebut itu dipergunakan untuk menunjukkan suatu situasi di mana seorang menguasai pasar dan di mana pasar tersebut tidak tersedia lagi produksi substitusi yang potensial. Yang selanjutnya adalah hukum persaingan usaha. Menurut Ari Siswanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Persaingan Usaha, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana hukum itu harus dilakukan. Sedangkan menurut Kamus Lengkap Ekonomi yang ditulis oleh Christopher Pass, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah sebagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan, dan pengambil alihan perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti monopoli. Yang selanjutnya adalah hukum kebijakan persaingan. Hukum kebijakan persaingan ini sangat berhubungan erat dengan persaingan usaha. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi, yang dimaksud dengan hukum kebijakan persaingan adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber daya dan perlindungan kepentingan konsumen. Tujuannya adalah untuk menjamin
pasar terlaksananya secara optimal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi persaingan usaha. Yang mana materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Aldila Gangsariasi. Nah, apa sih persaingan usaha itu? Persaingan usaha adalah dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur dalam persaingan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada dua pihak atau lebih yang terkait dalam upaya saling mengungguli dan satu sama lain. Yang kedua, adanya kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu tentang persaingan pasar tidak sehat. Nah, menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Dasar Anti Monopoli, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha itu sendiri. Adapun asas dan tujuan anti monopoli dalam persaingan usaha. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang asas-asas dari persaingan usaha itu sendiri, yaitu bagaimana pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mempertimbangkan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan dari anti monopoli dalam persaingan usaha yaitu terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, yaitu untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar. Terus sebagai pelaku usaha besar, pelaku menengah, pelaku usaha kecil. Dan yang ketiga yaitu mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha itu sendiri. Dan persekongkolan. Monopoli adalah penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Monopsoni yaitu kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang atau jasa dalam satu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. Persekongkolan yaitu untuk memenangkan tender persekongkolan, mencuri rahasia perusahaan saingan. Persekongkolan merusak kualitas atau citra produk saingan. Yang ketiga, penyalahgunaan posisi dominan adalah mencakup jabatan rangkap, kepemilikan, saham, dan marger, akuisisi, dan konsolidasi. Kemudian yang keempat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Memberitahukan putusan komisi pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Tesdewi dengan nomor NPM 1804021038. Di sini saya bertugas untuk membawakan kasus yang ingin dibahas oleh kelompok kami pada presentasi kali ini. Jadi kelompok kami itu akan membawakan kasus, yaitu kasus tuduhan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Carrefour, yang dimana KPPU menggugat bahwa Carrefour melakukan aksi monopoli dan persaingan tidak sehat. Sebelum kita berlanjut ke kasusnya, kita harus tahu dulu nih apa itu KPPU. Jadi KPPU adalah suatu
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan bertugas untuk mengawasi undang-undang. Undang-undang yang diawasi itu adalah undang-undang yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat dan persaingan usaha yang sehat maupun tidak sehat juga. Dan KPPU ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi kita tidak bisa meragukan lagi bahwa KPPU itu akan nyeleneh lah ya bahasanya. Kita lanjut, Carrefour. Jadi Carrefour itu adalah perusahaan retail terbesar kelima, atau bisa dikatakan Carrefour itu masuk ke dalam golongan 5 besar perusahaan retail yang ada di dunia. Gitu. Dengan mencuatnya kasus Carrefour ini tepat di saat dimana memasuki 10 tahun keberadaan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Setelah 10 tahun juga KPPU dan UU anti monopoli di Indonesia ini menangani berbagai macam kasus, dari kasus kecil sampai kasus yang besar hingga kasus yang global yang beroperasi di Indonesia. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun, citra KPPU sempat tercoreng nih. Nah, kenapa bisa tercoreng? Jadi, ketika pada saat KPPU itu sedang menggugat sebuah kesalahan gitu kan ya, itu ada salah seorang komisionernya tertangkap menerima suap dari salah satu perusahaan yang terlibat di dalam perkara tersebut. Nah, kini kasus Carrefour itu muncul, itu bertepatan dengan 10 tahun keberadaan UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sekaligus akan membuktikan bahwa keberadaan KPPU dalam menegakkan persaingan sehat di Indonesia itu tuh tidak seperti dulu lagi, yang dimana KPPU itu bertujuan untuk membuktikan bahwa sekarang KPPU tidak bisa disuap-suap lagi. Sehingganya pada pertengahan 2008 lalu, citra KPPU sempat tercoreng akibat kasus suap yang menimpa salah satu mantan komisioner, yaitu M. Iqbal. Dan M. Iqbal ini pada saat itu menjabat sebagai ketua KPPU dan menangani perkara hak siar Liga Inggris oleh Astro All Asian Network PLC. Salah satu amar dalam putusan tersebut adalah memerintahkan perusahaan afiliasi Astro atau All Asian Multimedia Network (AAMN) untuk tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Fashion, anak perusahaan PT Ayunda Prima Mitra. Gitu. Jadi siapa sih PT Ayunda Prima Mitra itu? Jadi PT Ayunda Prima Mitra itu sendiri merupakan anak usaha dari First Media yang dimiliki oleh grup Lipo. Belakangan ini diketahui bahwa M. Iqbal menerima suap sebesar 500 juta dari Presiden Direktur First Media Billy Sundor. Pokoknya gitu guys. Dan hal itu akhirnya menorehkan malu di muka lembaga tersebut di tengah upaya penegakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Jadi dia sedang menegakkan persaingan usaha sehat di Indonesia, namun salah satu komisioner yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua di KPPU tersebut malah menerima suap dari perusahaan yang menjadi kasusnya itu sendiri gitu. Dan sehingganya menjadi coreng di KPPU, menjadi nama KPPU itu tidak baik lagi guys gitu. Pada awal 2008, KPPU juga sempat berhadapan dengan salah satu raksa telekomunikasi Asia atau Temasek
Hal itu bermula ketika pada Desember 2007 KPPU memutuskan Temasek Holding melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha karena terbukti memiliki kepemilikan silang atau cross ownership dengan operator lain di Indonesia. Kasus itu pun berlanjut dengan gugatan balik ke Temasek. Gitu. Jadi pada akhir 2007 bertepatan dengan awal tahun 2008 itu juga KPPU menerima kasus Telekomunikasi Asia atau Temasek, yang dimana Temasek itu sendiri itu kan sebuah raksa yang ada di luar negeri, namun dia berkepemilikan juga di Indonesia. Jadi dia memiliki kepemilikan ganda, itu tidak boleh atau bisa dikatakan itu melanggar UU anti monopoli. Kasus yang dimunculkan oleh KPPU kali ini adalah mengenai monopoli dalam menggugat harga sewa ruang yang berlebihan dan proses akuisisi terhadap Alfa. Dalam perkara tersebut, Carrefour melanggar dua pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1995, yakni pasal 17 tentang monopoli dan pasal 25 tentang posisi dominan. Jadi pada saat ini KPPU menggugat Carrefour dengan dua pasal atau dua pelanggaran yang dilakukan oleh Carrefour itu, guys. Terkait dengan kepemilikan saham pada PT Alfa Retailindo Tbk, Carrefour berpotensi untuk melanggar pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Diawali pada sekitar pertengahan 2008 lalu, Carrefour membeli 75% saham Alfa, sementara 20%-nya masih dikuasai oleh PT Sigmentara Alfindo dan 5% sisanya oleh publik. Jadi sudah lebih dari setengah persennya sendiri itu dikuasai oleh Carrefour itu sendiri. Disinyalir bahwa PT Sigmentara Alfindo yang merupakan pemegang saham terbesar kedua Alfa akan melepas sahamnya pada tahun 2011 kepada Carrefour. Hal ini yang akan berpotensi melanggar pasal 28 tersebut. Jadi pada 2011 itu PT Sigmentara Alfindo ingin berencana mengalihkan sahamnya kepada PT Carrefour, dan itu yang membuat PT Carrefour ini akan melanggar pasal 28 tersebut. Selanjutnya, dugaan lainnya yang dilayangkan KPPU kepada Carrefour adalah mengenai tindakan monopoli dalam memungut harga sewa ruang yang berlebihan, serta biaya trading term atau syarat perdagangan yang memberatkan para pihak pangsa pasarnya. Jadi Carrefour itu memiliki posisi yang dominan dengan pangsa pasar melebihi 66%. Dalam mendefinisikan pangsa pasar tersebut, Carrefour berbeda pendapat dan bersikukuh bahwa Carrefour itu menerapkan riset Nielsen itu hanya memiliki pangsa pasar retail modern sebesar 17 dan pangsa pasar grosir sebesar 6,3%. Sedikit berbandingnya guys ya. Posisi dominan tersebut memungkinkan Carrefour untuk memonopoli penetapan harga sewa ruang, penentuan besaran harga pokok tetap atau fixed rebate, potongan harga khusus atau conditional rebate, dan biaya pendaftaran barang atau listing fee. Praktek Carrefour ini merugikan pemasok seperti dinyatakan oleh Asosiasi Pemasok Pasar Modern atau API3MI.
Di sini terjadi perbedaan penafsiran mengenai pasar yang dimaksud dan metode yang digunakan dalam penetapan pangsa pasar tersebut. KPPU menggunakan dua acuan, yakni pasar hulu atau upstream atau pasar pemasok dan pasar hilir downstream atau pasar konsumen. Yang dipersoalkan KPPU dalam pasar pemasok yaitu berdasarkan metode tersebut diketahui bahwa konsentrasi pasar pemasok KPPU melonjak tinggi setelah menguasai alfa dari 44,74% menjadi 66,73%. Dan dari situ kasus ini masih berjalan hingga kita menunggu kemampuan KPPU untuk menegaskan keberadaannya dalam menegakkan persaingan yang sehat di dunia usaha dan di tengah kepungan kapitalitas yang menguasai perekonomian. Jadi menurut saya kasus ini sangatlah tepat gitu kan, tepat dengan berjalannya KPPU yang sudah menginjak 10 tahun keberadaannya atau usianya telah menginjak 10 tahun. Jadi di usia 10 tahun ini kita hanya bisa berharap bahwa KPPU akan semakin tegas lagi untuk menegakkan undang-undang yang telah dibuatnya dan undang-undang untuk mengatur persaingan pasar usaha yang ada di Indonesia agar menjadi tertib, aman, dan nyaman untuk seluruh warga Indonesia. Nah, sekian kasus yang dapat saya sampaikan. Jadi kasus Carrefour ini masih berjalan hingga nanti sampai mendapatkan putusan. Pada akhirnya siapa yang menang, siapa yang kalah, saya belum tahu. Saya hanya bisa menyampaikan sampai di sini saja. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.